Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dikisahkan saat Sunan Ampel hendak berdakwah, beliau bertemu dengan laki-laki paruh baya di pinggir sungai. Ia melihat laki-laki itu berusaha keras menyeberangi sungai dengan cara yang tidak lazim. Laki-laki itu berlari kencang ke arah sungai. Lalu sampai di tengah sungai, orang itu tercebur dan akhirnya berenang kembali ke pinggir sungai. Tulis Rohimuddin Nawawi Al-Bantani dalam bukunya yang berjudul Kisah Ajaib Wali Songo. Sunan Ampel heran, apalagi ia menyaksikan laki-laki berusia parubaya itu melakukannya berulang-ulang. Laki-laki yang tubuhnya basah kuyup itu lantas dihampirinya. "Maaf Kisana, saya agak heran dengan yang Kisana lakukan," tutur Sunan Ampel. "Apa maksud dan tujuan Kisana berlari ke tengah sungai, lalu terjatuh dan kembali ke tepi, dan mengulanginya lagi?" tambah Sunan Ampel. Laki-laki itu ternyata seorang pertapa. Dengan nada kurang suka, ia menjawab pertanyaan Sunan Ampel yang terheran-heran. "Kisana siapa? Saya melakukan ini karena saya ingin merapalkan ilmu meringankan tubuh saya, sehingga saya bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini," jawab si pertapa. Sunan Ampel menanggapi dengan ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengembara yang kebetulan melintas. "Sudah berapa lama Kisana melakukan ini?" tanya Sunan Ampel kembali. Pertapa itu mengaku sudah melakukan latihan selama 12 tahun dan belum berhasil. Jawaban itu membuat Sunan Ampel kaget, karena 12 tahun bukan waktu yang singkat. "Lalu, kenapa Kisana masih mencoba lagi hal yang tidak mungkin ini?" tanya Sunan Ampel penasaran. Pertapa itu merasa terganggu. Ia terusik dengan pertanyaan-pertanyaan Sunan Ampel. "Itu bukan urusanmu, Pak Tua," jawabnya dengan jengkel. Pertapa itu mengatakan, dahulu dirinya sama sekali tidak bisa berjalan di atas air. Setelah keras berlatih selama 12 tahun, ia bisa menyeberangi sungai separuhnya. "Jadi siapa bilang latihan saya ini tidak berguna?" katanya lagi. Lagi-lagi Sunan Ampel tidak menanggapi kejengkelan itu dengan sikap senada. Ia tetap memperlihatkan sikap keramahan. "Kalau begitu berarti Kisanak masih memerlukan 12 tahun lagi untuk sampai ke seberang sungai sana," kata Sunan Ampel. Mendengar pertanyaan itu, telinga pertapa Parubaya itu seketika memerah. Dengan suara tinggi ia meminta Sunan Ampel tidak mencampuri urusannya. Bahkan ia mengusir Sunan Ampel dari pinggir sungai. "Pergi sana kau orang tua, dan jangan pernah mengganggu saya lagi. Urus saja urusan Kisana sendiri. Saya akan melanjutkan latihan ilmu meringankan tubuh saya," bentak si pertapa. Sunan Ampel pun beranjak dan pamit pergi melanjutkan perjalanan. Mata pertapa itu sontak terbelalak. Ia melihat Sunan Ampel dengan santainya berjalan di atas air menyeberangi sungai. Sang pertapa seketika berenang menyeberangi sungai, berusaha mengejar. Sampai di pinggir sungai, pertapa itu langsung bersujud mencium kaki Sunan Ampel. "Duhai Kisana yang sakti, maafkan saya yang telah meremehkan Kisana," kata pertapa menyesali sikapnya. Dengan meratap, pertapa itu meminta Sunan Ampel mengajari. Sunan Ampel tersenyum dan meminta pertapa itu bangkit dari sujudnya. Sunan Ampel mengatakan, dirinya hanya hamba Allah dan karomah yang disaksikan pertapa itu datangnya dari Allah.
Tanpa kehendak Allah, Sunan Ampel mengatakan tidak mungkin bisa menyeberangi sungai dengan berjalan di atas permukaan air. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa, kata Sunan Ampel. Pertapa itu kembali mengakui kesalahannya. Ia mengakui telah membuang waktu sia-sia seperti yang disampaikan Sunan Ampel. Pertapa itu juga penasaran siapa yang dimaksud Sunan Ampel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel menjelaskan jika Allah itu maha besar sekaligus Tuhan segala alam. Tanpa izinnya, ia tidak akan mampu berjalan di atas permukaan air. Dengan senyum, Sunan Ampel mengatakan dirinya tidak perlu merapal mantra, juga tidak perlu berlatih 12 tahun untuk bisa berjalan di atas air. Ia hanya perlu waktu beberapa saat untuk membuat rakit bambu. Dan dengan rakit bambu itu ia bisa menyeberangi sungai tanpa khawatir tenggelam. Kisana, Allah melarang kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Allah memberi kita akal dan pikiran untuk bisa manfaatkan sebaik-baiknya, menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Terang Sunan Ampel. Kalau memang bisa lebih cepat menyeberangi sungai, kenapa Kisana menghabiskan waktu 12 tahun untuk melakukannya? Tambah Sunan Ampel. Raden Rahmat atau Sunan Ampel merupakan putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang berasal dari negeri Campa. Dia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang terkenal memiliki banyak karomah menakjubkan. Dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri, tertulis Imam Rahmatullah atau Raden Rahmat datang ke Jawa bersama ayahnya dengan tujuan dakwah Islamiyah. Kedatangan Raden Rahmat di Jawa juga disertai saudaranya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah, putra Raja Campa. Raden Rahmat kemudian menikahi putri Adipati Tuban Arya Teja yang juga cucu Arya Lembusura Raja Surabaya yang beragama Islam. Babat Ngampel Denta menyebut Raja Majapahit Brawijaya kelima yang mengangkat Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan sekaligus diberi kedudukan wali di Ngampel Denta.